Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo. Mohon untuk tidak disampaikan siapa nama Anda. Tidak perlu diutarakan. Tidak perlu disebut nama Anda, nama siapapun, dan identitas yang lain. Oh Bagaimana iya saya mas. membantunya, Mbak? Gimana ceritanya ini? Iya, saya mau tanya ini, saya kan sekarang lagi nunggu dependent visa saya. Eh, itu setelah saya dapat ID Hong Kong, apa harus membuat paspor ke KJRI? Berarti sampean menikah sudah. Iya, sudah menikah. Terus posisi saya itu tadinya saya domestic helper. Terus setelah saya dipulangkan ke agent, saya nggak dapat majikan sampai aku overstay. Terus agent nggak mau tahu. Terus begitu nggak mau tahu, terus aku jadikan overstay. Terus aku ngambil paper. Terus setelah ngambil paper, terus saya nikah sama orang Hong Kong gitu. Oke, sekarang aku tanya sampean jawabannya pendek ya. Soalnya Iya. aku harus memastikan sesuatu yang tidak bisa sampean jelaskan tapi aku tanyain. Sampean menikah sudah, oke? Iya, iya. Terus sampean sudah apply visa sampean dependent. Iya, sudah. Ya, saya tanya, cara apply-nya apa saja yang sudah sampean setor data? Apa sih? Dari Indo itu kan akte, terus kakak, sama sama surat izin orang tua itu aja. Terus di Hong Kong buat suami saya kan itu kayak slip gaji, terus tax, terus kontrak kerja gitu. Semuanya itu kayak address proof udah gitu. KTP sampean ya enggak? Indonesia. KTP enggak, saya enggak diminta KTP. Sebentar. Cuma akte sama kakak. Sebentar. Untuk sampean apply, makanya ini harus cross check dulu. Ya kan? Dependent visanya sampean supaya nggak tertahan. Dependent visa itu yang dibutuhkan adalah KTP Indonesia, KK Indonesia, akte lahir Indonesia. Yang terakhir kalau sampean single ya surat izin orang tua, tapi kalau sampean sudah pernah menikah dan bercerai, surat cerai. Iya. Ini semuanya harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, sampean sudah translate bahasa Inggris. Sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Sampean sudah translate semua bahasa Inggris kan? Udah. Translate-nya di mana? KJRI apa? Lembaga translate? Ke KJRI. Oke, wis berarti itu clear ya. Sampean nunggu dependent visa. Dan posisi sampean sekarang paper. Boleh saya bilang begitu? Iya, Mas. Posisi sampean paper. Nah, sampean masih ngurus dependent. Nah, yang sampean tanyakan apakah harus apply paspor ke KJRI? Pertanyaan saya, paspor sampean masih hidup apa enggak, atau paspor sampean sekarang yang nahan di mana? Pasti CIC atau apa? Enggak ngerti. Man paper soalnya. Enggak, paspor sudah saya minta, soalnya kan pas waktu register ke imigrasi diminta paspor gitu. Jadi saya minta. Terus sekarang paspor sama saya terus udah expired. Oh, expire ya. Oke. Iya, makanya. Jadi gini. Halo? Iya, gimana Mas? Kalau sudah expired, sampean pengajuan apply kemarin waktu menyodorkan dikasih nota enggak sama imigrasi? Nota apa itu? Ya, setelah menyerahkan data-data bahwa sampean dinyatakan diproses, atau ada email atau ada kertas yang sampean terima dari imigrasi? Enggak ada semua ya? Enggak. Cuma apa? Cuma dokumen aku yang asli dari Indo ya. Terus sama suami udah gitu aja. Terus sekarang lagi nunggu surat lagi gitu. Ya. Jadi kalau sampean akan sebenarnya sampean renew sama KJRI itu kalau sampean bisa membawa surat keterangan dari imigrasi bahwa sampean sedang proses dependent visa, sebenarnya harusnya KJRI bisa ngasih perpanjangan paspor sampean. Bisa dipahami nggak? Gitu. Tapi ketika sampean tidak bisa membuktikan itu, orang KJRI pasti akan bertanya. Nah, pertanyaan pada saat sampean kemarin kan translate apa namanya? Dokumen Inggris ke bahasa Inggris, kan pasti ada nota tuh, ada pembayaran. Iya. Nah, kira-kira sampean masih simpen nggak itu? Iya, masih ada. Nah,
Jadi coba aja sekarang ya, kita Ya. nggak pakai surat dari imigrasi. Nah, kira-kira KJRI minta surat apa? Sampean coba aja bikin. Jadi datang ke Oh gitu. KJRI, atau kalau ada booking. Kalau nggak mau booking langsung, ya silahkan langsung. Tapi biasanya booking aja sih. Iya, iya. Nah, dari booking Ya. nanti bisa dilihat apakah sampean diterima di bookingan tadi. Kalau sudah terima kan enak, langsung masuk. Nanti biar pertanyaannya di sana. Karena memang kita tidak ada surat pernyataan yang apply sudah masuk. Tapi kalau nanti Oh, begitu ada surat keterangan satu, misalnya data sampean kurang atau apa, lah pastinya itu ya. kan bisa dijadikan bukti ke KJRI bahwa saya Oh, sedang apply dependent visa oh ke iya, iya, iya. imigrasi. Nah, jadi dari situ sudah KJRI sudah tidak bisa nyari-nyari alasan lagi untuk agar sampean tidak bisa perpanjang paspor. Begitu Oh gitu. gitu ya. Iya kan? So, iya. Nah, Soalnya saya kan tanya sama suami gitu. Ini saya harus perpanjang paspor saya ke KJRI enggak gitu, kata suami aku. Nggak usah ngapain ke KJRI gitu, bikin aja paspor Hong Kong gitu. Terus saya bingung kan mau bikin paspor Indo apa paspor Hong Kong. Kata Mbak, suami harus oke, ah sampean harus tahu ketika sampean ya. mau bikin paspor Hong Kong itu ada prasyarat, term and Hmm, condition. Kalau hmm, sampean sama suami bikin paspor Hong Kong saja, gak ya, apa-apa. Tapi kan ya. pasti dibutuhkan paspor sampean yang Indonesia. Oh, masih Bisa butuh dipahami juga nggak? gitu. Ah, makanya sampean nanya, boleh pakai paspor Hong Kong? Kira-kira kamu ngerti syaratnya nggak? Kan ngomong begitu sama Iya. suami. Oh, syaratnya ini. Sampean pikirkan syaratnya. Kalau Oh, ternyata masuk akal dan tidak membutuhkan paspor yang expirednya sampean tadi, malah enak ya. toh. Bener nggak? Oh, iya, iya, iya. Bener nggak? Dari Iya, saya Mas, ngomong ya. ini, sampean bisa ngelogika kan? Bahwa Iya, iya benar. kalau tanpa syarat itu enak. Tapi kalau yang harus diwajibkan adalah syarat paspor lama Indonesia, sedangkan sampean sudah expired, nah itu kan pasti jadi pertanyaan toh buat imigrasi Hong Oh Kong. iya. Bener nggak? Nah, Jadi paling enggak harus perpanjang lagi paspor aku baru bisa bikin paspor Hong Kong gitu. ya, saya tidak bilang begitu juga. Alangkah Oh, jauh lebih baiknya kalau sampean itu tahu persyaratan bagaimana bikin paspor Hong Kongnya. oh Karena iya, iya, iya. setahu saya paspor Hong Kong itu walaupun setelah menikah membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk Oh verifikasi iya. data. Lah Oh gitu. sampean KTP dependennya kan belum keluar. Iya, iya, iya. Nah, makanya di situ akan ada kendala. Tetapi sekali lagi saya bilang bukan tidak boleh, tapi kalau sampean mau cari tahu, nah dapat ilmu lagi sampai nanti. Saya juga lebih dapat ilmu lagi nek sampean mau berbagi dengan saya karena membuat paspor Hong Kong itu kan prasyaratnya A B C D E F G, Iya. nggak semuanya tahu kan, nggak semua teman-teman konsen ke situ kan. Jadi Iya, iya. gitu. Jadi apa yang dikatakan suami sampean jangan dipatahkan. Diiyakan saja, tapi aku tak cari tahu gimana syaratnya kira-kira kalau setelah menikah saya mengajukan paspor Hong Kong. Nah, Oh iya, iya. intinya walaupun nanti mau dibikin Hong Kong atau mau dibikin Indonesia, sampean sudah tahu syarat kedua-duanya dalam bikin. Kan enak kalau sampean tahu syaratnya. Iya, iya, iya. Iya. Melangkahnya lebih asik, kan seperti itu. Mhm. Iya, saya takutnya kalau saya bikin paspor Hong Kong nanti saya pulang Indo sulit gitu. Enggak. Nggak ada sulit, cuman sampean akan Oh, dinyatakan sebagai turis. oh gitu. Karena paspor itu adalah bukti kewarganegaraan. Kalau paspor sampean Hong Kong, itu menurut saya ya keren. Tapi segala sesuatu yang ada di Indonesia, sampean nggak punya hak. Oh, Misalnya nanti ada warisan, ada tanah, ada semuanya. Tetapi karena oh, sampean paspornya paspor Hong Kong, jatuhnya tidak dianggap sebagai WNI, warga oh, negara Indonesia. Pada prinsipnya pulang ke Indonesia tetap bisa, terlepas sampean mau pakai paspor Indonesia mau paspor Hong Kong. oh gitu. Jadi tidak ada masalah. Ini juga sekalian saya luruskan, anak-anak kalau yang menikah di Hong Kong nanti takut Ya. nanti nggak jadi orang Indonesia lagi, kan ada beberapa ketakutan seperti itu. Enggak juga. Ah, Cuman ya, ya. warga negara itu ditentukan oleh paspornya itu paspor mana. Itulah. Oh Kalau ya. punya paspor Amerika, punya paspor
Indonesia kan tidak boleh paspor pegang dua, paspor itu tetap satu. Tapi kalau KTP domisili itu baru boleh 5, 6, 7, 8, 9, 10 negara boleh kalau KTP. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi saya nggak usah nunggu dapat KTP baru bikin perpanjang paspor. Saya sekarang juga bisa gitu ibaratnya. Cuma ke KJRI bilang mau perpanjang paspor, saya bawa receipt yang waktu aku translatein itu bahasa Inggris sama paspor yang lama gitu kan. Kalau ada buku nikah samen Iya, kan ada. tuh. Buku nikah samen Iya, kan ada. paspor. Iya, Ah, ada. itu dibawa aja kopinya atau kalau memang mau bawa aslinya boleh. Jadi saya ongoing proses apply dependent visa, Pak, gitu. Oh gitu ya. Jadi coba aja kalau misalnya Iya. gagal ataupun tidak boleh kan samen tahu alasannya kenapa. Gitu loh. Tapi kalau boleh kan akhirnya samen bisa dapat paspor. Iya, cuma sekarang saya lagi bingung, nggak tahu imigrasi itu mau ngecek umur saya dengan ibu saya nggak gitu. Soalnya kan saya ini umurnya dituain waktu saya ke PT, waktu di PT dulu gitu. Terus masa selisih umur aku sama ibu 10 tahun, nanti jadi pertanyaan nggak di imigrasi Jelas, gitu. itu jelas. Itu yang sering saya lakukan, Mbak. Jadi iya, gimana ya Mas? dengerin saya ngomong gantian ya, ngomongnya gantian. Sampean ngomong aku ngomong nggak ada yang dengerin nanti. Jadi kebanyakan teman-teman semuanya proses di PT itu kan lantaran dituain. Nah akhirnya data kan jadi bleed through. Dan ketika dia apply, ya jelas akan menimbulkan dampak. Apalagi kakak sampean. Kalau di cross check kan dengan KTP sampean yang Hong Kong, jelas nggak sama toh? Nggak gini Mas, sekarang kan kemarin saya udah berurusan sama pengacara dari Indo, terus udah dibikinkan disamain sama paspor gitu, jadi nggak pakai kakak yang dulu, jadi disamain sama paspor gitu, itu udah beres. Cuma kalau dilihat dari kakak, umur ibu aku 51, akunya 41 gitu kan, jadi pertanyaan apa enggak gitu. Ya jelas, makanya nanti dicek. Ya kita lihat aja. Kalau mereka lalai, ya samain alhamdulillah. Tapi kalau mereka teliti, nah pasti sampean disuruh betulin lagi. Karena yang dirubah itu sekali lagi ya, Mbak. Sekali lagi yang dirubah. Ini yang sering sudah saya lakukan adalah KTP, ya, KK, akte lahir. Ini semuanya harus dirubah memang sesuai dengan KTP sampean Hong Kong. Karena paspor Hong Kong sampean kan waktu kemarin paper, tapi sekarang udah dipegang sampean, berarti KTP sampean Hong Kong sama paspor Hong Kong kan sudah dipegang sampean lagi kan. Nah, pas sudah sampean pegang lagi lah, semua data yang dari Indonesia yang ditranslate ke bahasa Inggris itu harus sama dengan paspor sama KTP Hong Kong. Iya, udah sama itu udah sama. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan kan pas waktu ngisi formulir itu kan harus diisi nama orang tua gitu, terus nama orang sedangkan ibu saya itu di kakak itu umurnya 51 dan saya 41. Loh, iya. Jadi gini loh, Mbak. Kalau udah disamain semuanya sama yang dituain, berarti yang orang tua kan nggak dirubah. Iya, nggak bisa. Soalnya pengacara saya tuh bilang kalau dari ibu berubah juga tuh susah gitu. Ya sebenarnya nggak susah. Pengacara sampean kurang duit paling. Tapi it's okay fine. It's okay fine. Itu sudah terjadi. Ya kita tinggal berdoa saja. Apakah mereka akan curiga atau tidak kalau jarak sampean sama ibunya itu 41, 10 tahun menurut saya sih enggak. Kan bisa jadi ibu sampean nikah, sampean sudah jadi anaknya siapa atau siapa gitu kan, janda atau apa kayak gitu kan, sampean anak sambungan kan bisa juga dijelasin kayak gitu nanti. Oh gitu. Maksud nggak? Tapi kalau dijelasin kayak gitu terus dia mana buktinya, mana reasonnya, nah sampean harus siap menyiapkan itu semua. Bisa dipahami nggak? Iya, tapi ya takutnya nggak usah takut, Mbak. Sekali lagi, sampean sudah menjalani ini proses, ya. Setiap proses pasti ada kendala, pasti ada batu sandungan, pasti ada segala sesuatu. Lah, kemungkinan itu justru di sini kan kita diskusi. Jangan semuanya takut. Jadi kalau misalnya
nanti tiba-tiba sama dia sampean dimintain keterangan tentang ini kok jaraknya begini dan begini. Nah, sampean harus siapkan itu reasonnya, alasannya. Gitu loh. Nah, seperti itu ceritanya, Mbak. Iya, iya. Saya yang diurusi Oh, ini baru sampean yang sudah sampai paspornya dikembalikan. Saya oh ya. kemarin malah sudah hamil 8 Oh, bulan sama hamil ya. 6 bulan. Yang Oh, hamil 8 bulan juga paper. oh, terus? Nah ya, terus masih ngurus nikah. Sampean kan sudah nikahnya. Iya, saya sudah nikah. Nah, nikahnya kan sudah sampean. Nah, dia baru mau ngurus nikahnya. Karena ya perbedaan data tadi sama dia nggak dapat Oh, info. Sampean kan sudah dapat info pengacara kan kayak gitu ceritanya. iya. Jadi ya sudah, sekarang ditunggu saja. Sambil nunggu sampean apply coba pembikinan paspor, ya kan? Itu ya, Atau ya, nanti ya. paspor sampean lama kan sudah expired, jadi pembuatan paspor lagi. Nah, biasanya Iya. pembuatan paspor baru KJRI itu selalu meminta surat majikan baru ya, kontrak baru. Enggak, kalau udah nikah visa. Visanya yang diminta. Visa dependen keluar Baru bikin paspor. Sama sertifikat nikah. Selesai. Oh, berarti dependennya keluar, kemudian sertifikat nikahnya selesai, sudah ada, baru maju. Itu yang kata istri saya. Tapi kalau menurut saya, walaupun dependennya misalnya ongoing proses, nggak apa-apa disampaikan aja, dia kasih enggak. Kalau dia jawabannya, Mbak, nanti kalau visanya sudah turun saja, baru kita bikinkan. Nah, itu boleh, terserah sampean, monggo. Milih yang mana. Kalau aku tetap Ini nanti pasti imigrasi ngasih surat ke dia untuk perbarui surat pengantar teko imigrasi kalau ngenyarne paspor. Dia nunggu aja surat dari imigrasi. Oh, lah iya makanya Iya. nanti ada satu proses lagi kan katanya. Nah, ya berarti ditunggu aja lah surat itu, Mbak, dari imigrasi. Dari imigrasi Makanya aku tadi kan ngomong, karena kita tidak ada bukti ongoing prosesnya ini. ditunggu aja. Nah, ongoing prosesnya imigrasi supaya bisa ditunjukkan ke KJRI biar KJRI nggak alasannya banyak gitu loh. Kalau bawa surat itu udah dia diem kan selesai. Baru Iya, soalnya diproses. pas waktu saya translatein juga kan gitu. Jadi ibaratnya kamu kenapa paper gini gitu. Aku nggak sukanya ditanyain kayak gitu. Makanya kalau solusi sama saya anak-anak translate-nya nggak ke sana. Saya punya translate sendiri yang juga diakui sama imigrasi. Makanya ada beberapa yang sudah coba, kalau nggak percaya tak suruh coba sendiri. Tak coba sendiri ya pasti pertanyaannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya kayak sampai ngomongin tadi. Yang inilah, jadi yang ngono lah, yang itulah. Kayak aku udah orang asing gitu. Apalagi aku paper juga kan nggak keinginan aku. Soalnya aku nunggu visa nunggu majikan, belum dapat majikan, terus agent nggak ngurusin. Begitu itu aku OS berapa hari. Ya, sekali lagi Mbak, tidak semuanya orang bisa seperti apa yang kita pikirkan. Ya. Jadi, welcome to Hong Kong. Sampean kan juga udah ngerti Hong Kong. Peraturannya agak lebih simple dibandingkan di tempat kita. Intinya itu tadi. Nggak perlu ada yang ditakutkan, tapi cukup berikan alasan yang masuk akal apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari imigrasi yang kemungkinan nanti akan muncul. Bisa dipahami. Ya. Jadi sudah jelas kan ini, kira-kira pertanyaan sampean sudah terjawab kan? Ya, udah jelas. Makasih ya Mas ya, nanti kalau ada keperluan lagi telepon sampean. Boleh. Sampean dapat nomor telepon saya dari mana? Enggak, dari teman aja. Terus teman saya tanya gitu, itu kalau misalnya lewat Mas itu yang translator itu gimana Mas? Kalau nggak usah ke KJRI gitu, soalnya kan saya pengalaman sendiri, aku ke KJRI itu aku ke KJRI itu kayak gimana gitulah, takut soalnya orangnya kayak galak gitu, terus ditanyain ngapain kamu paper gini. Wah, aku bilang aku mau translatein Mbak, aku bilang gitu, bisa bantu apa enggak gitu kan. Kalau masalah ongkos kan aku bayar, kenapa harus ditanya kenapa kamu OS terus sekarang kamu minta translatein ke KJRI gini. Aku bilang aku tuh udah nikah, aku mau minta bantuan translatein soalnya ini kakak kakak Indo itu bahasa Indo nggak bisa itu, harus di translatein. Terus kayak ngomongnya tuh ada bentak-bentak gitu, jadi aku rada kaget gitu. Jadi aku cerita sama teman aku, ada nggak sih ya yang translator bisa bantu gitu. Makanya kalau Mas Andro itu bisa, itu gimana gitu?
Boleh? Hubungi nomor ini gitu. Boleh, silahkan. Dengan senang hati saya akan jawab masalahnya dia apa, seperti apa, dan bagaimana. Siapa tahu saya bisa membantu. Begitu Sekarang kan ceritanya. dia lagi nunggu surat-surat dari Indo, dokumen dari Indo. Jadi kalau mau ditranslatein, sampean bisa gitu kan, nggak usah ke KJRI gitu. Ya, sudah bisa sih Mbak. Sudah banyak yang sudah kita bantu. Iya, makanya kalau sampean bisa kan nanti saya nyuruh temen ke sampean aja gitu, daripada dianya nanti digituin juga kayak aku gitu kan. Aku juga takut lah gitu, makanya aku tanya lagi sama sampean, apa aku harus bikin paspor ke KJRI gitu. Jadi saya kan intinya harus ke KJRI lagi, harus ketemu orang itu lagi. Iya pasti. Soalnya kan sampean paspornya mati, itu Mbak persoalannya. Kalau saya sejak dulu kalau paspor saya nggak bikin di KJRI Mbak. Saya pulang ke Indonesia, ke imigrasi Indonesia, karena paspor saya e-paspor. Nah, nanti saran saya gini aja, sebenarnya kalau visanya sampean sudah turun ya, diskusi sama bojo ya, boleh nggak pulang ke Indonesia. Kalau sekalian bulan madu lah sama bojo, kalau bisa diskusi. Nah, sampean minta ke KJRI SPLP aja. Apa itu? Surat sekali pulang. Jadi kan paspor sampean udah mati, jadi nggak diperpanjang paspornya, tapi sekali pulang. Baru nanti di Indonesia bikin yang e-paspor. Boleh. Itu terserah sampean loh ya. Tapi kalau saya pastinya saya e-paspor. Saya nggak akan bikin paspor yang biasa. Jadi kalau e-paspor itu keuntungannya apa? Nanti kalau kita ke konsulat Jepang, kita ajukan waiver, kita bisa loihang ke Jepang, multi entry selama 3 tahun. Atau ke konsulatnya Korea. Jadi kalau jalan-jalan itu nggak terlalu ribet. Plus kalau mau jalan-jalan juga ke Eropa, kalau sudah pegang e-paspor itu tidak terlalu sulit. Cuman kadang-kadang persyaratan untuk e-paspor itu dibutuhkan simpanan di rekening atau apa pertanyaan ABCD. Jadi selain syarat paspor biasa, KK, KTP, akte dan semuanya, biasanya minta ditambahkan tabungan kita ada berapa, seperti apa. Lah kalau sampean sudah dapat KTP-nya Hong Kong, dependen Hong Kong itu lebih enak lagi. Jadi pulangnya pakai SPLP, habis itu terus bikin di Indonesia, tunjukin saya sudah menikah dengan orang Hong Kong, ini bukti buku nikah saya, ini, saya mau bikin e-paspor, itu juga nggak ada masalah. Oh gitu ya. Monggo, ini ini pengetahuan baru. Jadi saya nyampaikan info, apakah sampai nanti mau ngambil yang biasa atau yang baru, monggo terserah sampean. Kalau temennya sampai nanti mau menghubungi saya, boleh, bisa. Iya. Siap. Oke, saya nanti kasih tahu ke dia. Ya makasih ini buat infonya. Terus saya mau tahu, Mas ini kerja di Hong Kong di KJRI gitu, apa orang Hong Kong udah nikah sama orang Hong Kong? Itu perlu saya jawab nggak, Mbak? Sampean belum pernah nonton konten saya ya? Soalnya takutnya sampean kerja di KJRI gitu kan, maksudnya. Enggak Mbak, saya tidak ada hubungannya dengan KJRI. Cuman saya juga warga negara Indonesia. Nanti kalau sampean pingin tahu saya, profil saya seperti apa dan saya bagaimana, sampean tinggal ketik aja di YouTube Sandro Jabrik. Nah, nanti ada YouTube-nya. Oke, aku lihat deh. Nah, dicek, dilihat apa saja info yang saya sajikan di situ. Kalau ada yang bermanfaat, saya ya terima kasih. Kalau enggak ya skip aja juga enggak apa-apa. Boleh dilihat kok. Saya mukanya bisa kelihatan kok di situ, Mbak. Dan saya bukan orang yang gelap yang di bawah tanah. Berarti ini yang di profil ini. Apa? Iya, nanti saya. Berarti ini yang di profil WhatsApp ini juga sampean? Loh iya, itu muka saya Mbak. Jadi saya orang Jawa. Jadi channel YouTube-nya ada supaya sampean lebih tahu, lebih ngerti, lebih paham. Sandro gitu? Ya, Sandro Jabrik Mbak. Oh gitu. Oke deh, nanti aku subscribe deh. Ditonton dulu. Apakah penting informasinya atau bagus enggak? Subscribe itu urusan belakangan Mbak ya. Oh iya. Yang penting itu kan nilai kontennya. Itu yang paling penting. Siap? Oh ya udah. Ada lagi? Cukup? Enggak, udah. Makasih ya Mas ya. Oke, siap. Udah jelas. Yo, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ya banyak cerita lah. Intinya bukan saya yang ngomong bagaimana pelayanan.
bentak-bentak, diteriakin. Saya nggak bisa ngomong. Ya ini adalah kalian sendiri, teman-teman sendiri yang ngomong bagaimana pelayanan. Ya apapun itu, seperti apapun yang akan mereka sampaikan, saya juga nggak ngerti apakah kejadiannya seperti itu atau juga banyak lagi teman-teman yang ketika meminta pelayanan malah dimaki-maki atau diteriak-teriakin. Yang jelas, welcome to the Hong Kong, selamat datang di Hong Kong. Apapun ceritanya, kaki kita sudah menginjakkan tanah Hong Kong, maka segala sesuatu sebaiknya kita pikirkan baik-baik, terus belajar, dan jangan sampai kita jadi santapan-santapan yang empuk buat mereka-mereka yang memanfaatkan kita. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.